Awal kenapa saya bisnis di dunia kopi itu nggak sengaja sebenarnya. Mungkin baru pertama kali nih saya cerita di sini. Jadi awalnya itu ada akuarium kosong di rumah saya. Saya bingung mau isi ikan apa karena udah coba semua jenis ikan, dan jenis ikan mas koki yang dari dulu saya piara itu selalu mati. Jadi pertama kali saya buka toko itu, setelah tutup toko listriknya ternyata bermasalah. Dan besok paginya pas datang, sebagian besar ikan itu udah pada ngambang, udah pada nguap-nguap. Jadi hampir 60-70% ikan itu mati semua itu. Jadi hampir semua jenis mas koki itu bisa dapat sini. Termasuk jenis-jenis mungkin jikin yang istilahnya itu nenek moyangnya ikan mas koki juga saya jual juga, itu dari Jepang. Saya pernah menjual ikan waktu itu di kisaran 30 juta satu ekornya, karena memang ikan itu emang cukup fantastik dan bagus dan susah untuk didapat ya, sebenarnya. Halo sahabat Lentera 3, gua Sasquan, owner dari Quan Goldfish. Quan Goldfish merupakan importir ikan hias khusus goldfish. Saya biasa mengambil dari Thailand, China, dan Jepang, 80% dari Thailand. Memulai usaha ini sebenarnya sudah lama, dari awal tahun 2015-2016 sudah mulai usaha ini, di mana sedikit sekali yang mengimpor ikan dari luar. Saya bermain di ikan goldfish ini karena ikan goldfish ini dari saya kecil sampai sekarang itu masih ada, dan umum setiap rumah yang suka ikan pasti ada ikan goldfishnya. Itulah mengapa saya anggap ikan goldfish ini adalah ikan keluarga yang potensinya sangat besar sampai sekarang. Awal kenapa saya bisnis di dunia koki itu nggak sengaja sebenarnya. Mungkin baru pertama kali ini saya cerita di sini. Jadi awalnya itu ada akuarium kosong di rumah saya. Saya bingung mau isi ikan apa karena udah coba semua jenis ikan, dan jenis ikan mas koki yang dari dulu saya piara itu selalu mati. Dari awal saya mengenal ikan itu dari SD, mungkin saya udah suka nongkrong di toko ikan, suka nangkep ikan, suka mancing, dan ikan mas koki itu merupakan ikan yang paling susah saya rawat. Makanya saya penasaran, waktu itu ada akuarium kosong, saya coba beli ikan mas koki di daerah Muardi, waktu itu Grogol, beli beberapa jenis, dan benar susah banget, tewas juga itu. Makanya saya coba lagi dan coba lagi, cari tahu ikan koki yang selain dijual di lokal sini, ternyata ada juga koki yang dari luar, dari Thailand. Nah, saya coba cari tahu siapa yang jual, ternyata di daerah Sunter ada. Waktu itu namanya saya beli sama Gento. Saya beli beberapa jenis, saya rawat, dan ternyata lebih kuat gitu loh. Tapi saya nggak membandingkan yang lokal lemah ya. Mungkin waktu itu saya udah upgrade filternya. Filternya saya upgrade lebih besar, media filternya lebih banyak, dan saya coba rawat dan ternyata berhasil.
Dan selang beberapa minggu setelah itu saya video, saya upload ke Facebook. Waktu itu Instagram masih belum begitu ramai, 2015 atau 2016 saya lupa dah. Saya upload ke Facebook, waktu itu ada komunitas ikan mas koki jual beli. Saya upload ke sana dan ada yang nanya, mas kokinya beli di mana, dijual apa enggak. Saya iseng aja, kalau ada yang mau ya saya jual. Nah, dia bilang dia mau beli semua tuh. Ya udah saya buka harga dan ternyata dia langsung oke. Nah, sejak itulah penjualan pertama saya. Cuma berawal dari satu akuarium iseng doang ngeposting. Jadi sejak itu ikan saya kejual, saya masukin lagi, beli lagi, saya jual lagi, begitu terus seterusnya sampai naik lagi 2 akuarium, 3 akuarium. Waktu itu masih di rumah dan istilahnya cuma akuarium 60 cm, masih kecil. Jadi dari situlah bermula saya bisnis di dunia ikan koki. Kalau bicara masa sulit di Kuan Goldfish, pernah juga ada beberapa kasus atau kejadian yang nggak terduga. Jadi pertama kali saya buka toko itu, setelah tutup toko, listriknya ternyata bermasalah. Dan besok paginya pas datang, sebagian besar ikan itu udah pada ngambang, udah pada nguap-nguap. Jadi hampir 60-70% ikan itu mati semua itu. Itu pertama kali buka toko tuh. Selang 2 bulan setelah buka toko, kejadian lagi tuh, cobaan lain. Jadi kiriman ikan dari Thailand itu delay. Delaynya hampir 9-10 jam. Yang biasanya sampai ke toko itu jam 10 malam, jam 11 malam itu, sampainya besok sore. Jadi pas dibuka itu kiriman dari Thailand itu hampir 50%-nya itu mati semua. Jadi di dalam satu kantong itu ada yang udah mati semua, udah busuk banget airnya, udah kotor banget. Ya itu sebagian cobaan yang dialami sih. Kalau yang lain yang paling sering juga itu dapat customer PHP. Jadi customer PHP itu ya, dia order 1-2 kali itu lancar. Dia pilih ikan, dia suka, oke kita masukin, ikan sampai, karantina selesai, kirim, dia bayar. Tapi setelah itu dia order lagi dalam jumlah yang banyak, kita ikan sudah dimasukin, dia nggak mau melakukan proses transaksi. Jadi semacam itu yang sering terjadi kalau di dunia importir. Jadi sebagian besar sih seperti itu sih masalah di Kuan Goldfish. Selain bisnis Mas Kofi, saya juga ada bisnis lain, event organizer. Jadi event organizer ini lebih lama dari Mas Kofi. Saya mulai di dunia event ini dari 2009-2010. Itu saya bermain di sana dulu. Ada beberapa event berhubungan dengan dunia air juga, seperti event Aquascape, saya pernah bikin, bantu Aqua Jaya waktu itu bikin challenge, kontes-kontes foto Aquascape, dan beberapa support dan sponsor untuk beberapa event Mas Kofi di Indonesia juga saya ada ikut andil juga di sana. Ada juga iseng-iseng bikin Zenrock Garden tapi versi diorama. Jadi Zenrock Gardennya dibikin miniatur, dan itu saya emang senang di dunia itu sih, dunia kreatif. Kalau saya dari dulu ke toko ikan itu selalu becek, bau. Nah, konsep toko saya itu bersih, clean, wangi, akuariumnya selalu bersih. Jadi orang yang kesini itu nyaman gitu loh. Bahkan mereka lepas sendal juga, jalan juga nggak akan basah kakinya. Toko saya mengedepankan kebersihan, kerapihan, karena ikan yang saya jual itu ikannya lumayan mahal, bukan ikan-ikan yang istilahnya 100-200 ribu. Jadi kalau mereka datang pun membelikan mahal dan situasinya becek atau kotor, itu kurang nyaman gitu sepertinya. Jadi makanya saya konsep toko ikan saya itu bersih dan clean gitu. Di Kuan Goldfish ini menjual hampir semua jenis mas koki. Jadi mas koki itu sendiri mungkin ada 3 jenis besar, rancu, oranda, ryukin. Tapi karena turunannya banyak, oranda sendiri juga turunannya banyak banget. Dari short body, long tail, short tail, panda, tricolor, itu banyak sekali turunannya. Jadi di Kuan Goldfish ini emang mengambil semua jenis itu. Tidak tertutup kemungkinan jenis-jenis yang langka, yang susah didapat, seperti mungkin black cap yang sekarang populer di Thailand, dan susah sekali itu karena mungkin perbandingan 1000 banding 10 kali itu ya. Jadi 1000 ekor mungkin 10 ekor doang yang dapat black capnya. Beberapa jenis lain seperti mutiara yang ada teleskopnya, mutiara jambul, itu saya ngambil semua itu. Beberapa jenis itu biasanya dari Cina. Untuk beberapa jenis yang jarang masuk seperti butterfly juga. Jadi hampir semua jenis mas koki itu bisa dapat sini. Termasuk jenis-jenis mungkin jikin
yang istilahnya itu nenek moyangnya ikan mas koki juga saya jual juga, itu dari Jepang. Beberapa jenis lain juga banyak sekali sih. Jenis yang paling banyak diminati itu jenis rancu atau lioncu. Makanya logo saya juga gambarnya jenis ikan lioncu, karena emang jenis itu yang paling lucu, karena kalau berenang itu ekornya itu goyang-goyang itu. Jadi emang lebih banyak diminati jenis rancu. Sebagai informasi, sekarang di Ikan Goldfish ada beberapa jenis ikan, antaranya ada red cap oranda. Itu cukup diminati karena hampir setiap bulan saya masuk puluhan ekor dan selalu habis. Ada white cap juga, white cap agak jarang, tapi sekarang ada oranda panda, oranda tricolor, short body, long body juga ada lioncu hybrid yang badannya lebih pendek, bergondok. Terus ada black rancu, ada baby ryukin, dan beberapa jenis lain sih ada. Nanti di akhir video akan saya jelaskan beberapa jenis dari ikan goldfish yang ada di Ikan Goldfish. Akuarium yang saya gunakan di sini ukurannya hampir sama, ada 22 akuarium, ukurannya 120 50 x 60 dengan sistem filter samping karena untuk kebutuhan toko. 90% merupakan rumah bakteri dan saya memakai rumah bakteri Neomedia. Mungkin dari 5 tahun lalu saya udah pakai Neomedia. Selain itu ada 3 akuarium ukuran 2 meter. Saya kenapa konsepnya akuarium, karena konsepnya lebih bersih aja, lebih clean dibandingkan dengan memakai palut, karena palut juga sisi yang bisa dilihat cuma sisi depan mungkin atau sisi samping. Kalau akuarium bisa lebih bersih, lebih mudah perawatannya juga. Pemberian makan di toko Ikan Goldfish sekitar 4-6 kali. Pakan yang dikasih bermacam-macam sih, nggak cuma satu jenis saja, ada dari saki kari, ada beberapa jenis makanan lokal juga, food. Karena saya mau ikan kokinya juga nggak bertumbuh dengan satu jenis makanan saja. Jadi alangkah baiknya juga kalau misalnya pemberian pakan itu lebih dari satu jenis. Karena ikan saya hampir semuanya impor, jadi ada beberapa treatment yang saya lakukan. Jadi ketika ikan sampai ke sini, saya tidak akan memberikan pakan selama 1 hari. 1 hari cukup menurut saya, karena ikan koki itu kalau misalnya nggak makan itu stres dia. Tapi ketika dia mendapatkan makanan, ikan koki itu menjadi happy. Oleh karena itu kalau kita puasa terlalu lama, ikan baru datang, ikannya malah menjadi stres. Kedua, ikan yang saya jual ini adalah ikan yang sudah saya karantina. Jadi ikannya sudah pasti bersih dari kuman, bakterinya sudah bagus, tidak ada kutu. Biasanya 1 minggu setelah ikan sampai, baru saya jual. Kalau penjualan dari Ikan Goldfish, kalau lokal seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia sudah pernah saya kirim, sepertinya sampai ke Jayapura juga pernah, Aceh juga pernah. Yang paling jauh ke luar negeri juga ada beberapa. Saya ekspor juga ke Kanada, Jerman, Amerika juga beberapa kali sering. Dan untuk Asia seperti Malaysia, Singapura juga pernah beberapa kali. Jadi kalau ditanya bisa kirim kemana aja, ya bisa kirim kemana aja sebenarnya, udah ke seluruh dunia mungkin. Ikan ya, bicara ikan, harga ikan sebenarnya relatif ya. Ikan itu menjadi mahal karena memang susah didapat dan mungkin memiliki keunikan tertentu. Jadi terkadang ikan itu terlihat murah, tetapi kalau misalnya kita bisa memproduksi ikan itu dari segi foto dan videonya di sosial media, itu akan menjadi ikan lebih mahal. Saya pernah menjual ikan waktu itu di kisaran 30 juta satu ekornya, karena memang ikan itu emang cukup fantastik dan bagus dan susah untuk didapat ya sebenarnya. Jadi saya juga ada bocoran kalau misalnya jual di sosial media itu, yang penting itu foto dan video, dan itu harus clean banget, terlihat seluruh pergerakan dari si ikan. Ikan Goldfish hanya bermain dan menjual di Instagram saja. Jadi kalau ada di Facebook mengatasnamakan Ikan Goldfish, itu jelas-jelas bukan dari saya, karena kalau saya itu fokusnya hanya di Instagram. Dan nomor WhatsApp-nya itu hanya ada 1, jangan tertera di profilnya Instagram. Jadi dari kemarin itu saya mendapat laporan banyak sekali penipuan atas nama Ikan Goldfish, memakai nama saya, foto saya, bahkan video saya, video yang sudah saya kasih trademark, mereka pakai seolah-olah itu dari saya. Tetapi nomor WhatsApp-nya, nomor handphonenya itu berbeda. Jadi sekali lagi saya kasih tahu, online saya cuma ada di Instagram, meskipun ada di platform lain, tapi saya tidak melakukan jual beli di platform lain seperti Facebook, TikTok juga ada. Tapi saya tidak melakukan transaksi di sana. Jadi kalau ada yang mau nanya harga atau apa, hanya melalui Instagram. Di Instagram itu hanya ada 1 nomor handphone, dan itu adalah nomor handphone yang saya pakai sudah lama. Jadi kalau ada perubahan nomor handphone itu dipastikan bukan dari saya. Kalau untuk offline-nya, saya ada toko di daerah Cipondo, bisa dicek di Google Map, ketik saja Ikan Goldfish di Gang Jambu nomor 88. Rencana nggak muluk-muluk sih. Semua seller pasti pengen bikin brand dia lebih besar, toko dia lebih besar, dan mungkin ada beberapa cabang di kota-kota lain, jadi memudahkan mobilisasi, kan tidak harus dikirim gitu loh. Jadi itu rencana saya ke depan seperti itu.
Kalau harapan untuk Mas Koki di Indonesia ya, saya rasa Mas Koki itu nggak pernah mati sih di Indonesia. Karena memang saya dari kecil SD aja ikan Mas Koki itu udah ada dan terus berkembang sampai sekarang. Jadi ya kalau ditanya harapan ya tentunya jenisnya makin banyak, produksi di Indonesia dan lokalnya pun sendiri makin lama makin bagus. Jadi bisa menyaingi dari luar. Itu aja sih. Kalau untuk pemula yang mau memelihara ikan koki, yang paling penting itu yang dipastikan itu adalah filternya dulu, menurut saya pribadi. Karena ikan koki itu hidupnya dari filter, dari air. Jadi kalau kita merawat air dengan benar, ikan apapun yang masuk ke dalam akuarium itu dipastikan akan hidupnya lebih baik. Dan ikan yang paling susah dirawat itu sebenarnya ikan koki. Kenapa? Karena ikan koki itu makan berak. Jadi kayak amonia itu tinggi sekali. Jadi kalau misalnya kita hanya bermodalkan satu akuarium kecil dan filternya hanya filter hang on dan kita berharap air itu bersih, mustahil sekali untuk ikan koki. Jadi saya pastikan itu kalau bisa filter ikan koki itu 1:3 minimal. Paling bagus itu 1:1. Akuariumnya 60 cm ya usahakan filter kita juga kanister yang mengolah airnya itu hampir 2000 liter gitu. Dibandingkan jumlah akuariumnya, jumlah besar volume air di akuariumnya. Jadi yang paling kunci paling penting itu adalah filternya dulu. Kita siapin dulu media filternya itu yang baik. Setelah itu baru kita pikirin ikannya mau piara ikan apa. Ya tipsnya dari saya sih itu sih, dari filternya dulu. Saya akan menjelaskan beberapa jenis ikan yang sekarang ada stoknya di Kongo Fish. Yang pertama kita ada baby ryukin. Ini jenis yang lumayan saya sering masukin, stoknya selalu ada karena ada aja yang suka dengan jenis ikan ini dan pengen piara dari ukuran kecil 2 inch. Selanjutnya kita ada Leoncu hybrid. Kenapa hybrid? Karena dia ada gondoknya di lehernya, badannya lebih pendek dan kepalanya lebih berisi. Jenis ini yang paling banyak diminati di Indonesia saat ini. Jenis umum yang paling banyak dicari juga ada oranda tricolor dan panda. Di sini ada jenis-jenis yang ekornya panjang, rostel. Kelebihannya kepalanya lebih berisi, warnanya lebih tajam. Selanjutnya adalah jenis red cap. Red cap oranda ini selalu ada di Kongo Fish. Jadi setiap bulannya selalu masuk puluhan ekor. Ikan ini lebih cocok dipiara kalau di satu akuarium saja dengan jenis yang sama, karena warnanya lebih bagus. Jadi kontras merah dan putih dengan background hitam. Jenis yang jarang masuk sebenarnya ini white cap, karena barangnya itu agak susah. Karena untuk cari yang bersih dengan badan pendek dan kepala besar seperti ini agak susah. Jadi sekali masuk hanya sedikit. Ini hanya adalah 8 ekor aja yang ada di Kongo Fish sekarang ini. Di sini ada beberapa jenis. Sebenarnya ikan yang cukup jarang masuk ini, seperti black cap ini jarang banget dapatnya. Saya susah banget dapatnya. Harganya lumayan fantastis. Juga ada Snow White di belakang. Ya itu juga jarang masuk gitu. Ada rostel oranda dari Sachai Farm. Dan ini eksklusif, cuma saya doang yang boleh masukin. Ini ada oranda tricolor short body dan short tail juga. Jadi ekor dan badan itu lebih pendek dan kepalanya juga berisi. Bisa lihat ikannya sudah sangat nurut sekali. Jadi ikan-ikan yang di Kongo Fish itu rata-rata pasti udah nurut dulu baru saya jual. Jadi bukan ikan diam yang takut sama orang. Di sini ada bubble eye panda dan bubble eye black. Ini agak jarang masuk. Biasanya saya masuk yang red white. Yang red white nanti bisa dilihat di video. Ini ada black solid rancu. Black solid rancu ini bisa dipastikan cuma saya doang yang masukin dari dulu. Dan saya berani jamin kalau ini tidak akan berubah warna sampai besar. Kalau berubah warna, saya balikin uangnya. Selanjutnya ini adalah blackmoor dari Thailand. Ini jarang sekali ya masuk ke Indo. Tapi kalau misalnya ada barangnya, saya pasti masuk. Karena memang agak langka juga ini jenis blackmoor. Jenis blackmoor ini beda dengan jenis butterfly ya. Jadi kalau
Blackmore ini ekornya nggak begitu mengembang. Kalau butterfly dia lebih mengembang, meskipun bentuk badan matanya sama. Jadi itu aja sekilas tentang pohon goldfish. Kalau masih ada yang mau bertanya-tanya bisa DM langsung ke Instagram saya. Buat sahabat-sahabat dari Lentera 3 yang mau mencari ikan goldfish, dan saya pastikan ikan goldfish import yang saya jual adalah termurah se-Indonesia. Jadi kalau ada yang lebih mahal dari saya bisa kasih lebih murah lagi. Saya pastikan itu karena saya di dunia import ikan koki ini udah bisa dibilang pionirnya. Karena waktu itu pas saya bermain dulu itu hanya sekitar 2 atau 3 orang saja yang bermain, dan mereka pun sudah tidak bermain lagi. Jadi saya yang paling lama istilahnya kalau misalnya untuk importir ikan import ya. Dan bagi yang mau mencari saya bisa di Instagram pohongoldfish.id, ada juga pohongoldfish.info. Di Facebook juga ada pohon goldfish tapi tidak melakukan penjualan. Offline-nya ada di Cipondo, search di Google Maps, ketik saja pohon goldfish. Buka dari jam 10 pagi sampai jam 4, jam 5 sore. Kalau misalnya ada yang mau datang ke offline, bisa janjian dulu di WhatsApp, di profile Instagram saya ada di sana. Buat teman-teman pecinta goldfish, jangan lupa subscribe, like, dan share video saya di Lentera 3. Dan juga follow Instagramnya Lentera_3. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.